Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan IPL. Yang pertama antara West Ham versus MU yang berakhir untuk kemenangan West Ham dengan skor 2-0. Gila gak tuh? Padahal sebelumnya MU berhasil menahan Liverpool di kandang mereka sendiri dengan skor 0-0. Sehingga MU merupakan tim pertama musim ini yang menggagalkan Liverpool mencetak gol di Anfield. Tapi di pertandingan semalam tumbang dengan skor 2-0. Saya sebenarnya mau ketawa sih, tapi takut juga nanti Arsenal yang kena karma ya. Dan pertandingan kedua tentu saja super big match antara Liverpool versus Arsenal yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Nah, inilah pertandingan yang menarik dibandingkan pertandingan sebelumnya dari Liverpool ketika mereka bermain di Anfield lawan Manchester United. Karena di pertandingan tersebut hanya Liverpool yang mau main untuk meraih kemenangan, MU bertahan total. Tapi di pertandingan semalam para pemain Arsenal juga berani meladeni permainan terbuka dari Liverpool, maka itu kita bisa menonton pertandingan yang berjalan sangat menarik, sangat menghibur teman-teman. Maka itu dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Arsenal masih berada di posisi puncak, tapi selisih poinnya dengan Liverpool tipis, hanya 1 poin, dengan Aston Villa juga tipis, hanya 1 poin. Namun Manchester United teman-teman turun posisinya, untuk sementara ini berada di peringkat nomor 8, dan yang uniknya dari Manchester United bahwa mereka adalah satu-satunya tim di zona papan tengah yang belum mencetak lebih dari 20 gol. Gila ya, sejauh ini MU baru mencetak 18 gol teman-teman. Bahkan dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi gagal mencetak gol. Gimana caranya MU bisa masuk ke top 4? Kalau cetak gol saja gak bisa. Kalau gak bisa cetak gol, gimana caranya mau meraih kemenangan? Dan West Ham United dengan kemenangan ini berarti untuk sementara berada di peringkat nomor 6. Dan dari segi materi pemain, ya walaupun banyak pemain dari MU cedera, ya sebetulnya materi pemain dari West Ham kan biasa-biasa saja. Tapi pelatih mereka ini yang bagus. Ini kan David Moyes ini dicap gagal ya melatih Manchester United. Tapi kita lihat dengan West Ham, dia juga berhasil membawa West Ham kan menjadi juara di Eropa kan sebelumnya. Tapi Erik ten Hag, apa yang bisa dilakukan? Yang ada dia merusak Manchester United. Kenapa dia merusak Manchester United? Karena jika teman-teman cermati, kita juga sampai saat ini belum tahu apa filosofi permainan dari Manchester United. Kadang-kadang mereka bermain bertahan total, parkir panser seperti di Anfield. Kadang-kadang mainnya counter attack. Kadang-kadang mainnya terbuka, mainnya menyerang. Seperti di pertandingan semalam, mainnya menyerang. Tapi yang ada kalah dengan skor 2-0. Kenapa? Karena para pemain pun sulit untuk bisa menjaga konsistensi mereka bekerja sama ketika taktiknya selalu berubah. Ini kan beda dengan Liverpool, Manchester City, Arsenal, even Tottenham Hotspur. Jadi pelatih mereka punya filosofi permainan, tapi Ten Hag belum punya. Lawan Munchen kalah di kandang sendiri, yang dia katakan ya timnya kalah, tapi sebetulnya dari segi permainan lebih baik. Kan lucu juga ini pelatih, gimana caranya timnya kalah, tapi dari segi permainan lebih baik. Nah artinya secara tidak langsung dia ingin mengatakan bahwa timnya tidak beruntung. Padahal kalau dilihat dari pertandingan semalam, Manchester United yang beruntung. Gak kalah dengan skor yang lebih telak lagi. Karena counter-counter dari West Ham itu tajam banget. Ketika para pemain MU memilih untuk bermain terbuka. Tentu sesuai dengan taktik dari Erik ten Hag. Nah jadi sekarang ini kondisinya di MU lagi kacau balau. Memang banyak pemain inti mereka itu cedera. Memang betul. Itu kan faktanya. Tapi seandainya pemain-pemain yang diturunkan dari awal itu paham apa yang perlu mereka lakukan, paham bisa bekerja sama, ya akan aman-aman saja MU. Minimal ya gak kalah, tapi kan kalah lawan West Ham dengan skor 2-0. Dan yang menariknya memang Erik ten Hag menurunkan pemain-pemain muda ya di pertandingan semalam ya. Ada juga pemain muda nih, kalau nggak salah umurnya 18 tahun ya. Saya harus lihat juga nih teman-teman ya. Pemain dari MU ini, karena saya harus baca nih, kalau nggak pakai kacamata gak bisa. Kambuala nih kalau nggak salah main. Ini lumayan, nggak jelek juga. Nah Kambuala betul kan, Billy Kambuala dan juga Kobbie Mainoo. Kobbie sayang ya melakukan kesalahan, tapi ada juga Garnacho kan. Nah Garnacho juga kan pemain muda, baru 19 tahun. Jadi sebetulnya pemain-pemain muda ini secara individu permainannya nggak buruk. Tapi secara teamwork kan nggak kelihatan. Dan saya juga bingung ini ya, Højlund ini dibeli untuk apa ya? Untuk hanya lari-lari, warawiri, atau untuk mencetak gol? Memang dia belum mencetak gol sejauh ini di IPL. Tapi bukan karena dia tidak mampu mencetak gol, dia gak mendapatkan suplai bola. Gimana caranya striker itu bisa mencetak gol ketika dia tidak mendapatkan suplai bola? Ketika dia melakukan pergerakan tanpa bola, ketika dia sudah mencari ruang, bola itu diumpan ke pemain lain. Maka itu di pertandingan semalam Garnacho yang lebih banyak mendapatkan peluang.
Ya kalau dia bisa melakukan finishing boleh, dia nggak bisa melakukan finishing juga kan. Dan saya pernah mengkritik beberapa kali Onana kan. Teman-teman selalu mengatakan enggak lah, Onana ini butuh waktu, baru juga main beberapa pertandingan, tapi sekarang dia telah kemasukan lebih dari 40 gol secara keseluruhan. Gila kan tuh. Kenapa De Gea dilepas sih? Kok ada mantan pemain Ajax nih yang banyak ya direkrut oleh Erik ten Hag ya? Ya Anthony mainnya biasa-biasa saja, walaupun di match ini dia banyak memberikan umpan kunci, tapi gak selalu konsisten. Lisandro Martinez not bad, tapi sebetulnya Lisandro juga mulai menurun performanya sebelum dia cedera. Dan Onana bisa apa sih? Yang ada cuma pelanga-pelongo aja nih kiper. Itu kan karena kesalahan dia juga, itu Bowen bisa mencetak gol. Anyway, dari jalannya pertandingan perlu diakuin bahwa di babak pertama MU bermain lebih baik. Karena faktanya mereka bisa menciptakan banyak peluang. Tapi mereka bisa menciptakan banyak peluang karena West Ham memilih bertahan. West Ham nggak mau bermain terbuka. Mereka tahu MU counternya bisa berbahaya karena ada Garnacho, ada Anthony. Ada juga Bruno, ada juga Haaland. Mereka semua punya kecepatan. Jadi mereka nggak mau bermain terbuka. Tapi counter mereka kan berbahaya. Kenapa? Karena ketika mereka counter, mereka memilih untuk bypass lini tengah dari MU. Jadi mereka memilih memberikan direct ball ke depan. Nah, kesulitan bagi para pemain MU adalah untuk recover cepat ketika mereka telah menyelesaikan sebuah proses serangan. Dan babak pertama itu sebetulnya milik MU. Gak jelek permainan mereka, banyak peluang. Tapi buat apa banyak peluang kalau gak bisa mencetak gol? Babak kedua, baru kita melihat West Ham berani bermain sedikit terbuka dengan memberikan penekanan langsung ke lini tengah dari MU. Maka itu mereka sudah bisa menciptakan peluang lebih dulu di babak kedua. Kalau nggak salah dari Bowen juga ya, yang bisa di-save oleh Onana. Jadi ketika para pemain West Ham mulai berani bermain sedikit terbuka, mereka memberikan tekanan kepada para pemain MU, di sana kita bisa melihat kepanikan yang tercipta di lini tengah dan juga lini pertahanan MU. Apalagi gol pertama dari West Ham, enak banget itu bola diberikan oleh Paqueta melewati lini pertahanan dari MU. Kok pada cuma ngelihat bola gitu, nggak ngelihat pergerakan tanpa bola dari Bowen. Dan Bowen enak banget mencetak gol, kan masa Onana gak bisa melakukan save padahal udah deket dia itu bola. 1-0 itu udah kelihatan mental para pemain MU udah down. Dan saya bingung kok Haaland ditarik keluar dimasukin Rashford. Rashford kan cuma warna rambutnya aja yang bagus tuh, emas kalau nggak salah warna rambutnya ya. Tapi permainannya nggak mirip juga dengan emas. Kayak apa itu syuting dia sekali itu melenceng kan. Dan West Ham mainnya enak banget, mereka menunggu, berikan pressure, membuat para pemain MU berharap ada kesalahan. Dan ternyata ada dari Mainu. Padahal gak jelek pemain ini, di babak pertama kan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketika dia melakukan kesalahan itu, Paqueta pintar banget memberikan terupas dan Kudus bisa mencetak gol penentu bagi West Ham. Sehingga MU kalah, dan saya melihat para pemain MU, apalagi Bruno, setelah West Ham mencetak gol kedua udah tampak gak happy mukanya. Dan saya pikir layaklah MU kalah, dan untuk kedepannya kayaknya Ten Hag gak akan lama nih melatih MU nih. Kalau caranya seperti ini, taktik dirubah terus. Dia sudah mendapatkan pemain-pemain yang dia butuhkan, tapi belum ada yang bisa perform sih sejauh ini. Anthony juga agak konsisten. Dan sekarang pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara Liverpool versus Arsenal. Yang bagi saya ini adalah pertandingan yang sangat menarik teman-teman. Bukan karena Arsenal adalah tim favorit saya atau tim yang saya dukung sejak tahun 1990, tapi memang permainan dari dua tim ini sangat menghibur. Mereka benar-benar bermain terbuka, mereka gak takut untuk bermain dengan high tempo. Ini beda banget kan? Tidak seperti pertandingan Liverpool versus MU. Maka itu kita melihat banyak sekali peluang yang tercipta. Tapi saya melihat Arsenal unggul di tengah karena adanya Declan Rice. Jadi para pemain Liverpool sulit untuk menguasai bola lama di tengah, tapi mereka memilih memberikan langsung long ball passing. Maka itu juga teman-teman perhatikan bahwa Arsenal masih bisa proses permainan, tapi kalau Liverpool langsung main cepat ke depan karena mereka punya 3 striker di depan yang biasa bekerja sama untuk mencetak gol. Tapi kan dalam 15 menit awal jalannya pertandingan ini, Arsenal yang lebih banyak menciptakan peluang. Memang mereka mencetak gol lebih dulu juga di match ini kan, early goal dari Gabriel, good goal dari set piece. Arsenal perlu juga mencetak gol dari set piece. Kalau nggak salah Odegaard yang memberikan umpan. Tapi selain itu banyak peluang dari Arsenal. Nah ini kesulitan bagi para pemain mereka, yakni melakukan finishing. Dan saya melihat kadang-kadang juga Zinchenko ini sering melakukan kesalahan. Nah ini weak point dari Arsenal sebetulnya di fullback sebelah kiri nih. Nah, Timber ini kan cedera ya, sayang sekali ya. Kalau nggak, feeling saya Zinchenko nggak akan bisa mendapatkan menit bermain yang lama nih. Karena di match ini juga dia melakukan 2 kali kesalahan ya, dan 1 peluang dia dapat tuh dia miss di babak kedua yang sebetulnya Odegaard sudah memberikan peluang yang bagus. Dan jadi ketika Salah ini lebih banyak mendapatkan porsi bola dengan direct pass dari para pemain Liverpool, dia bisa bermain individu. Maka itu dia menggocek Zinchenko kan, dan kemudian mencetak gol. Ini memang gol yang indah. Tapi para pemain Liverpool juga pintar. Mereka ketika melihat para pemain Arsenal berani bermain dengan high tempo juga, berani memproses permainan di tengah, mereka juga menunggu di tengah. Nggak mau juga langsung cepat menyerang. Tapi counter mereka berbahaya, maka itu
Walaupun Arsenal juga bisa menciptakan banyak peluang, tapi bisa saja Liverpool menang loh. Seandainya tendangan dari Trent itu tidak terkena mister gawang. Dan lagi-lagi karena ada kesalahan dari Odegaard. Ketika coba untuk menciptakan peluang kan dia hilang bola. Nah jadi dua kelemahan dari Arsenal. Satu dari segi finishing, kedua ketika mereka menghadapi counter attack. Saya kira itu udah gol loh Trent. Gila 5 lawan 2 itu. Untung kena mister gawang ya. Dan David Raya not bad juga. Ada 2 saves juga yang dia lakukan, sangat penting. Tapi sebetulnya Arsenal ya terlihat lah ya lebih berani bermain, dan saya melihat mental dari para pemain mereka sudah jauh beda daripada musim lalu. Cuman pada akhirnya konsistensi yang penting. Nah seandainya para pemain Arsenal bisa konsisten, mereka tetap berani bermain high tempo dan finishing lebih bagus lagi. Dan kayaknya Arsenal perlu striker yang buas ya. Gabriel Jesus sih gak bisa diharapin. Dia mendapatkan 2 peluang tapi gagal mencetak gol. Martinelli lihat itu peluang, tapi dia gagal melakukan finishing. Jadi banyak peluang juga dari Arsenal, tapi kalau finishingnya gak bagus, cuman kelihatan cantik di statistik aja kan. But ini adalah hasil akhir yang fair lah bagi kedua tim. Mereka mendapatkan hasil imbang, padahal bisa saja Liverpool kalah dan bisa saja juga tadinya Arsenal kalah. Tapi next match Arsenal harus lebih klinis lagi di finishing dan juga jangan sampai melakukan kesalahan. Itu seandainya bukan Zinchenko yang mendapatkan peluang, ketika mendapatkan umpan dari Odegaard mungkin Arsenal udah menang. Dia dapat umpan, dia shooting tapi ternyata melayang ke angkasa. Seperti Rashford kan, melayang ke angkasa. Bruno juga begitu kan. Tapi bedanya antara Arsenal dan MU, para pemain Arsenal enjoy the game. Para pemain MU kelihatan mukanya gak happy. Nah saya gak ngerti juga apakah ada masalah dengan pelatih atau memang mereka gak suka karena banyak rekan mereka yang biasa melakukan kesalahan. Tapi para pemain Arsenal enjoy the game, para pemain Liverpool enjoy the game. Apalagi para pemain West Ham, mereka senyum. Sepanjang jalannya pertandingan mereka happy, maka itu mereka bisa meraih kemenangan. Jadi kita tunggu saja teman-teman persaingan di papan atas dari English Premier League. Yang nanti malam ada juga pertandingan menarik walaupun bukan papan atas, antara Chelsea versus Wolves yang saya akan nonton dan saya juga akan memberikan analisanya besok. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.